Shalom, saudara, jumpa kembali dengan Pastor Dedi Serman yang dikenal dengan penginjil kampung. Haleluya. Salam penginjilan. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan kena hukuman. Haleluya. Haleluya, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yahudi. Pertama karena orang percaya, yang menyelamatkan orang percaya pertama orang Yahudi, kedua orang Yunani. Nah, saudara, kali ini saya akan membahas di mana ada korban kemarin di Poso kalau tidak salah, dari jemaat Bala Keselamatan yang menjadi korban dari teroris, saudara. Nah, supaya kita bahas dulu apa itu teroris Kalau bagi saya senang sekali dengan masakan teroris. Teroris itu artinya bagi saya terong diiris-iris. Waduh. Nah, saudara, tapi bagi yang lain beda lagi terorisnya Nah, banyak sekali komentar-komentar dari hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti dan berkomentar, katakan mungkin jemaat itu salah, mungkin jemaat itu menginjil dan lain sebagainya, karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk membunuh. Nah, saudara, terkadang saya sedih juga lihat pendeta yang tidak tahu persoalan berkomentar Nah, sedikit saya cerita aja. Saya terbuka kali ini di sini. Saya buka-bukaan aja mumpung semuanya sudah meninggal lah. Nah, saudara, saya waktu punya laptop, saya pernah diskusi dengan CC dari Arab Saudi Namanya masih ingat lah sebagian, karena nama itu terkenal sekali. Muhammad Qahtani adalah seorang arsitek, anak imam besar Masjid Agung di Jeddah. Terus Arab Dedat, Ahmad Dedat, Ahmad Keti, Siraj Lamaran, Khalid Khan, Walid Subat, seorang teroris Palestina. Puji Tuhan sekarang ia jadi penginjil. Dia masih ada. Kalau saudara browsing Walid Subat, itu masih muncul, saudara. Dia tinggal di Amerika. Nah, saudara bisa tanya ke Walid Subat dan juga pengalaman saya. Waktu muda saya tidak sadar. Saya belajar mengaji Saya menekuni agama saya karena diajar oleh guru, oleh mama, terlebih mama saya, bahwa tidak ada agama yang lebih benar dari agama Islam Di luar agama Islam itu kafir. Itu ajaran, saudara. Nah, saya aktif, bahkan saya mendirikan masjid. Sekarang masjidnya masih ada. Saudara, kalau jalan di Tasikmalaya ke Jalan Ciamis, di daerah Perintis itu ada Di situ saya dirikan Nah, saya undang guru-guru. Saya tidak menyadari bahwa guru-guru saya ini adalah anggota NII. NII tahu Nah, saya dilatih dipersiapkan, dididik, diajar, lalu dipersiapkan untuk menjadi kombatan Nah, saudara pernah dengar waktu itu mungkin guru-guru saya yang masih sekarang sudah banyak yang tidak ada lagi. Nah, tanpa disadari ada seorang yang bernama Bapak Sasmita
Bapak Sasmita ini adalah Presiden Negara Islam Indonesia. Dia mempersiapkan beberapa pemuda untuk menjadi kombatan, termasuk saya. Nah, ada ajaran yang selalu didengung-dengungkan. Kalau kita mati kan kita ini harus melewati Sirotol Mustaqim. Tetapi kalau kita membunuh orang kafir, kill every infidel, wherever you meet, that will make you enter heaven easily. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau engkau membunuh orang kafir, maka engkau akan masuk surga dengan mudah. Artinya tidak melalui Sirotol Mustaqim. Itu katanya. Nah, juga katanya ya. Jadi dari perkara itu maka seringkali ada istilah darah orang kafir halal. Nah, jadi kita ini kalau membunuh orang kafir, yang disebut orang kafir itu ada 3C, ya. Cina atau Tionghoa, Kristen, dan komunis. Nah, kalau membunuh ini itu pahalanya langsung masuk surga. Itu ajarannya. Dan apabila tangan kiri yang membunuh, itu akan bercahaya di hadapan Allah. Apabila tangan kanan yang membunuh, akan bercahaya. Makin sadis kita membunuh, akan makin terang itu cahaya di hadapan Allah. Katanya, ya. Ini baru katanya, saya juga semua itu ajaran saja. Ya, saya sendiri tidak belajar secara khusus, tapi itu diajarkan gitu rupa. Nah, kita mau angkat senjata waktu dulu itu tahun 82. Kita mau angkat senjata, kita sudah cukup amunisi, cukup senjata, ada lah. Itu dipendam, ditimbun di bawah tanah, amunisi sama senjata. Di rumah Pak Sasmita. Rumah Sasmita itu di bawah kaki Gunung Galunggung di desa Sinagar. Ya, yang waktu Gunung Galunggung meletus itu ditutupi oleh lahar. Nah, tetapi kan untuk angkat senjata itu kita perlu dana. Maka kombatan kita, Imron CS, itu cari dana, selain daripada merampas harta orang kafir, yang membajak pesawat Garuda Woyla yang dibawa tadinya mau ke Sri Lanka, tapi karena alasan tidak cukup minyak, dibawa ke Thailand, ke Don Muang. Tapi oleh Kopassus waktu itu Bapak Sintong Panjaitan, kalau masih hidup dia ingat itu dibebaskan, dan pilot pesawat Herman Rante itu meninggal. Imron CS tertangkap dan dieksekusi di Sukamiskin. Nah, saudara, juga Ciceno kan pernah diserang. Itu adalah kombatan-kombatan yang memang didoktrin, diajar untuk mendirikan syariah, membela agama Allah. Nah, itulah kita dilatih untuk membunuh. Nah, maka dikenalah dengan nama-nama mujahid, ya, artinya orang-orang yang berkorban demi Allah. Lalu saya tahun 78, waktu itu ada operasi Sapu Jagat yang dipimpin oleh Bapak Laksamana Sudomo dengan istilah Pangkop Kamtib, Panglima Komando Operasi Ketertiban, memulihkan ketertiban. Karena Cicendo di
serang, ada PM Uca Jalan Ciawi ditembak, senjatanya hilang, dan oleh Sudomo. Dan herannya itu kebongkar semua rahasia itu, senjata yang ditaruh di bawah tanah dengan amunisi ketahuan, dibongkar dan diburu semua. Anggota-anggota sebagian tembak, Pak Sasmita menghilang entah kemana sampai sekarang. Nah, itulah sedikit kisah supaya tahu bagaimana perjuangan itu. Jadi orang-orang yang kita Kristen ini bisa dihalalkan darahnya yang kafir itu. Lalu tahun 82 Amir Biki, itu Tanjung Priuk. Tahun 82 saya sekolah Alkitab. Saya ditangkap tahun 78, 81 saya dibaptis, 82 saya sekolah Alkitab Petamburan. Nah, saudara, tahun 84 terjadi peristiwa Tanjung Priuk, yaitu Amir Biki. Amir Biki itu adalah juga kabinetnya Sasmita, itu dibabat habis oleh Bapak Mer Beni Murdani. Ya, waktu itu pangab itu Panglima ABRI, Bapak Beni Murdani. Saya ada di sekolah Alkitab. Dan itu habis semua, babat habis, tak bersisa. Ya, 82 itu mulai ada kebijakan dari pemerintah. Petrus pendembak misterius, semua orang-orang yang bertato, yang berlatar belakang, banyak yang mati di karung di jalanan. Saya puji Tuhan sudah ada di sekolah Alkitab, di tempat yang aman di Petamburan. Nah, lalu tak lama, maaf ya, lupa lagi, 86, 87 Abdullah Syafi'i itu lari ke Lampung. Nah, terjadilah di Lampung pembantaian juga, pembunuhan, yaitu di Talang Sari. Ya, sampai habis juga itu jadi ramai. Nah, itulah. Nah, sekarang timbul lagi yang demikian. Nah, saudara tahu, mereka ada di sekitar kita. Nah, sekarang ajakan itu mulai dikumandangkan melalui azan. Saya waktu remaja, waktu pemuda, saya tukang azan di masjid, ya. Nah, sekarang sudah besar, ya, mengerti. Ini mereka sudah mengumandangkan jihad itu melalui adzan. Ini kita mesti waspada dan hati-hati. Hayya 'alal jihad. Lalu disambutnya dengan Allahu Akbar. Kalau enggak disambut lagi dengan hayya 'alal jihad. Itu marilah kita berjihad itu. Fisabilillah, untuk menjadi mujahid di jalan Allah. Nah, ini. Jadi bukan ada persoalan atau tidak ada persoalan. Tetapi karena kalau memang itu ajaran, ada persoalan atau tidak, itu pasti dia lakukan, dibunuh. Nah, itu sebabnya saudara mesti mengerti dalam perkara ini orang-orang Kristen untuk berjaga-jaga, karena mereka semua ada di sekitar kita. Kita waspada dan berjaga, tapi kita tidak usah takut, karena Tuhan tetap menyertai. Karena memang Tuhan sudah berkata jauh sebelumnya di dalam Yohanes 16, akan tiba waktunya bahwa orang menganiaya kamu, membunuh kamu, menganggap dirinya beribadah kepada Allah, padahal mereka tidak mengenal baik bapa ataupun anak. Aku katakan kepadamu ini supaya kamu tidak kecewa dan tidak menolak aku. Tidak usah takut, karena memang kita digariskan untuk diutus ke tengah serigala sebagai domba. Ya, tetapi Tuhan sudah katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Ya, jadi tidak usah takut. Nah, saya tetap semangat untuk menginjil, apapun resikonya. Ya, puji Tuhan. Kalau saya harus syahid, ya syahidlah. Ya, tapi kalau boleh, lalukan Tuhan perkara ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Maka saya terus menginjil ke pelosok-pelosok, ke kota-kota. Saya dengan kelompok-kelompok, saya ajak diskusi di kampung saya. Ayo diskusi, ya, tanya jawab. Ya, nah saudara, perhatikan baik-baik juga ini kepada umat Muslim di sini. Ya, saya menyerukan beragama itu adalah untuk supaya kita tujuannya selamat. Ya, agama Muslim kan mengklaim bahwa agama yang memang rasional, logika, ya. Karena mungkin Kristen itu menurut mereka tidak rasional. Kok Allah beranak katanya kan? Nah, sebetulnya bukan tidak rasional Kristen itu, tetapi pemikiran kita aja yang kurang mampu memahami. Nah, saudara, saya katakan bukan berarti Allah itu beranak. Kalau disebut beranak itu karena memang itu datangnya dari Bapa. Yesus itu datang dari Bapa. Dia beranak. Dah, saya juga disebut anak, bukan anak ibu, anak Bapa. Karena yang beranak itu, kalau saudara baca di silsilah, ya, Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan itu. Yang disebut memperanakan itu bukan dari perempuan, tapi dari laki-laki. Karena kita akan disebut anak Bapa, bukan anak mama. Mama tidak memperanakan. Mama itu melahirkan. Bapa yang memperanakan. Itu sebabnya kalau saudara baca silsilah, ya, Ham Nuh memperanakan, Sem memperanakan, ini memperanakan, terus ya, diperanakan. Jadi yang memperanakan itu adalah laki-laki. Perempuan itu melahirkan. Maka Yesus katakan juga diperanakan oleh Bapa, dia karena dikeluar dari Bapa. Dari firman-Nya itulah disebut diperanakan. Maka disebut anak Allah. Karena Allah lah yang memperanakan dia, yang berfirman keluar dari dia. Bukan berarti Allah beranak, ya, bukan berarti Allah melahirkan, tidak. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Yesus itu disebut Isa binti Maryam. Ya, Maryam itu mamanya, dia tidak ada ibunya. Dia tidak mempunyai ayah, karena ayahnya adalah Bapa surgawi. Bisa paham ya? Haleluya. Nah, saudara, hari ini saya akan membahas kali sebagai pelajaran saja. Bagi saudara yang mau diskusi, boleh. Saya ini gaptek, tidak bisa dikasih kesempatan untuk bertanya melalui channel ini. Ya, jadi saya tujukan juga ini kepada channel Muslim Menjawab. Silahkan jawab, ya. Kita diskusi, mari, demi keselamatan, bukan cari kesalahan dan lain sebagainya, ya. Nah, pertama kali saudara, di dalam Alkitab berkata begini, Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Adonai Elohim Echad. Nah, itu ketahuilah Israel, dengarlah Allah kita itu Esa. Nah, ini sepadan dengan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Hus-Somad, yang berkuasa, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak diperanakan dan tidak memperanakan, tetapi dialah Allah yang Esa. Ini sepadan. Allah itu Esa. Esa itu berarti satu. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau memang Allah satu, turun dua kitab suci, Al-Quran dan Alkitab. Alkitab artinya kumpulan kitab Taurat dan kitab para nabi.
Al-Quran apa artinya? Nah, saya tidak tahu Al-Quran itu apa, kumpulan kitab apa, atau disebut apa, saya tidak tahu. Nah, dua kitab suci ini pasti salah satunya ada yang benar, ada yang tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah yang Esa, Allah yang satu menurunkan dua kitab yang berbeda. Satu bahasa Arab, Al-Quran, satu bahasa Indonesia, bahasa Ibrani. Ya, yang bisa diterjemahkan begitu. Nah, Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis dengan berbagai latar belakang. Ada nabi, ada imam, ada gembala, ada rasul, dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran ditulis oleh satu saja, yaitu Jibril, Allah. Ya, jadi kemungkinan banyak salah itu Alkitab. Kenapa? Karena 40 penulis bisa berbeda latar belakang dan juga bisa berbeda pendapat. Nah, itu Alkitab. Kalau Al-Quran itu cuma satu, Jibril yang menyampaikan firman Allah, dan itu disampaikan kepada Muhammad, entah Muhammad yang nulis atau siapa itu. Jadi kemungkinan salah sedikit sekali, ya. Nah, tetapi Alkitab begitu dibuka itu adalah buku Kejadian. Ya, pertama kali dibuka Kejadian. Kejadian itu semua kejadian dimulai dari situlah. Kejadian manusia, kejadian jatuh dalam dosa, kejadian lain sebagainya, air bah. Kejadian, disitulah kejadian pertama terjadi. Nah, di situ ditulis, dikatakan ayat pertama, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Nah, itu ayat pertama, ya. Di dalam Al-Quran begitu dibuka ada surat pertama, yaitu surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu terpujilah Allah, penguasa alam semesta, yang maha pengasih dan penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, menguasai hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus bagi kami. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu Jibril atau Allah yang menulis, kok Allah minta petunjuk jalan? Nah, ini pertanyaannya. Ya, kok Allah minta petunjuk jalan yang lurus? Allahnya saja masih bingung, gimana pengikutnya? Tetapi kalau di dalam Alkitab berbunyi begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Yesus. Yang bersabda itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman. Artinya firman Allah lah, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui firman Allah. Karena firman Allah datang dari Bapa. Haleluya. Nah, dari sini saudara mulai berpikirlah, ya, kita jangan fanatisme terikat oleh agama yang sempit, pemahaman agama yang sempit. Tetapi mari kita buka, karena keselamatan. Keselamatan itu kekekalan, kekal. Tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Itu sebabnya mari hari ini, saudara, yang kaum muslimin, yang saya hormati, kasihi, sayangi, mari kita dengan rendah hati. Saya dengan rendah hati, kalau Alkitab ini banyak salah, katanya banyak salah, banyak dipalsu. Kalau ada yang bisa membuktikan Alkitab ini banyak salah, banyak dipalsu, kalau ada yang bisa buktikan, silakan sampaikan sama saya. Dan saya bisa buktikan, kalau bisa buktikan dan memang ini benar, saya akan tinggalkan. Untuk apa kalau saya hidup dalam kebohongan, dalam ketidakpastian? Saya akan mencari yang pasti. Nah, sebaliknya juga demikian. Apabila tidak ada kepastian, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena di dalam
Kisah 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, kecuali di dalam nama Yesus Kristus yang diberikan olehnya sebagai keselamatan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Nah, itu sebabnya inilah keselamatan. Mari kita dengan rendah hati, saudara, sembayanglah. Nah, saya dulu pernah bertanya-tanya, orang mati itu kemana, tinggal di mana, bagaimana. Nah, saudara, ketika ada orang-orang mau mati itu, saya suka tanya, kok mau pergi kemana? Dan selalu berkata, gelap, gelap, gelap. Termasuk mama saya. Mama saya itu udah paling rajin lah tahajud. Saya juga kan meneladani dia. Sembahyang kalau orang lain 5 waktu, ini bukan 5 waktu, 7 waktu, mungkin 8 waktu. Ya, ada sholat duha jam 8, jam 10 sembahyang lagi. Nah, saya ceritakan sama mama saya, tapi mama saya tidak mau. Satu hari mama saya dia meninggal. Ternyata juga di sana gelap. Nah, akhirnya dia sadar kembali, karena ketika dia bawa jalan itu di perjalanan, kata mama saya ya, gelap katanya. Tapi banyak di sana suara berteriak minta tolong, tapi nggak ketahuan, nggak kelihatan. Lalu orang yang membawa dia itu, tempat ibu masih jauh katanya. Lalu dia berteriak-teriak, dia istighfar. Dia memanggil kanjeng nabinya, bersafaat. Ya Nabi, minta tolong supaya tidak kegelapan. Lalu katanya dengan dulu menurut pengetahuannya, perbuatannya, amal ibadahnya akan menerangi dia. Tapi juga tidak terang-terang, gelap. Lalu istighfar, memanggil Allahnya, tapi juga gelap. Lalu dia memanggil nama saya, Tuhan Dedi, Tuhan Dedi, tolong katanya. Lalu teranglah, bercahaya itu, sadar kembali. Lalu dia lihat saya dan dia berkata, Dedi, Mama tuh barusan dia cerita pengalamannya, Mama mau terima Yesus. Nah, saudara, akhirnya saya bimbing dan mama saya terima Tuhan Yesus. Ingat saudara, di sana itu gelap gulita. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada dia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi dia akan memilih terang hidup dan kegelapan tidak menguasainya. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan terang hidup ada di dalam dirinya. Yohanes 1 ayat yang ketiga, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau saudara percaya kepada dia ada dalam hidup, ada terang hidup, dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa berjalan di sana dalam akhirat itu. Gelap gulita, tidak ada penerangan apapun juga. Nah, hanya dengan percaya kepada Yesus, maka saudara tidak akan berjalan dalam kegelapan. Hidup firman Tuhan yang berkata, Yohanes 8 ayat 12, di dalam, akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup, dan kegelapan tidak menguasainya. Itu sebabnya saudara percayalah kepada Tuhan, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu sebabnya, mari jangan biarkan kita fanatisme dengan agama. Tuhan berkati ya. Haleluya. Nah, saudara, saya mau berdoa untuk kalian, untuk saudara yang mau terima Yesus, ya, hari ini
bagaimana kita melihat karya Tuhan yang sudah mati dan bangkit di kayu salib untuk supaya kita diselamatkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dari kaum muslimin. Tuhan bebaskan, lepaskan mereka dari keterikatan agama. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, supaya mereka boleh dicerahi, diterangi oleh firman Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah orang-orang yang menerima Engkau, mereka juga boleh menjadi alat yang indah di tangan-Mu untuk menjadi penjala saudara-saudaranya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudara. Kali ini saya akan bicarakan masalah Natal. Ya, Natal. Sebentar lagi kita akan Natal. Nah, banyak saudara-saudara kita tidak mengerti tentang Natal. Natal itu artinya kelahiran. Kelahiran di sini bukan hanya kelahiran Yesus saja. Semua orang yang lahir disebut Natal. Misalnya hari jadi, itu Natal. Makanya perguruan tinggi suka ada acara Dies Natalis. Apa Dies Natalis itu? Itu adalah hari jadinya perguruan tinggi. Nah, orang muslim tidak mengerti, dikiranya Natal itu cuma untuk Kristen saja, untuk Kristus saja. Tidak. Muhammad juga kan Mauludan. Nah, itu Mauludan itu ya. Mauludan itu hari kelahiran Muhammad, yaitu juga adalah hari kelahiran yang disebut Natalnya juga. Cuma beda ya. Natal juga hari lahir itu. Nah, haleluya. Memang kelahirannya misteri, Alkitab tidak mencatat hari apa kelahiran Yesus, apa tanggal 25, 24 atau 23, kita tidak tahu. Cuma memang ya dari gereja Katolik ya menetapkan tanggal 25 sebagai hari kelahiran Yesus, yaitu bahwa Yesus pernah ada lahir di bumi, ya pernah datang, entah tanggal berapanya kita tidak tahu, tetapi yang jelas tidak peduli, karena Yesus sudah lahir ke dalam dunia dan dia telah melawat, ya karena itu menggenapi nubuatan Yesaya. Seorang anak darah akan melahirkan, ya seorang perawan akan melahirkan anak laki-laki, yaitu yang mempunyai gelar ya sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai, ya Bapak yang kekal. Luar biasa itu. Inilah nubuat. Nah, jadi sekarang lahir ya Allah yang tidak kelihatan, yang tadinya invisible God. When God become flesh in Jesus Christ, right now we can see God visible, dengan kelihatan. Nah, bolehkah ke orang Kristen merayakan Natal? Boleh-boleh saja. Cuma ingat, segala sesuatu bukan pesta pora. Yesus lahir dengan sederhana di kandang domba. Kandang domba ini bukan kandang domba kayak di Jawa, cuma 3 petak, 4x4, 3x4 meter misalnya. Di sana itu gua yang besar, di mana kalau terjadi hujan dan sebagainya itu pada kuda, keledai, domba berlindung di dalamnya. Nah, Tuhan Yesus itu lahir di palungan, ya. Nah, ini nubuatan. Nah, kalau Al-Quran berkata bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma, Alkitab berkata Yesus lahir di kota Bethlehem. Di kota Bethlehem itu jarang pohon korma. Yang ada pohon korma. Yang banyak pohon korma itu di Yeriko. Nah, jadi tidak ada ya. Yesus lahir bukan di bawah pohon korma. Yesus lahir itu di kandang domba. Kandang dombanya jangan berpikir kandang domba di Jawa. Kandang domba ini gua ya yang besar, di mana di situ berlindung para gembala dan domba-domba, keledai, kuda dari serangan singa
atau binatang buas, mereka berlindung di gua itu. Nah, Yesus itu tidur di palungan, di tempat makan binatang, ya, jerami. Disitulah di Bethlehem, artinya Bethlehem itu kota roti. Kenapa disebut kota roti? Karena roti kehidupan turun jadi daging di Bethlehem, dan disebut juga kota daging. Kenapa disebut kota daging? Karena firman Tuhan yang tidak kelihatan tuh jadi daging. Itulah disebut Bethlehem. Jadi di Bethlehem itu kalau sudah pergi ke sana, gak ada pohon korma. Yang banyak pohon korma itu di Yeriko. Jadi dalam perkara ini, dalam sejarah ini juga kita bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Salam penginjilan, beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya membuka diri bagi para mualaf atau geraha mualaf yang memang mengenal, yang jago-jago, yang hafal Al-Quran. Ayo kita diskusi sama-sama, ceritakan rencana Allah, ya, dari Fatihah sampai surat Anas itu gimana karyanya. Nanti saya tanya, bikin juga ini video ini. Nanti saya cerita juga dari Kejadian sampai Wahyu, ya, gimana. Nah, di sini kita akan banyak melihat. Nah, bertanyalah, ya, kalau saudara bertanya sama saya, Alkitab yang akan menjawab. Demikian juga kalau saya bertanya sama saudara, harus Al-Quran yang menjawab. Sehingga kita tahu mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan memberkati.